Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai peran perangkat lunak. Baik, dalam materi ini saya akan menjelaskan beberapa bagian. Yang pertama itu peranan perangkat lunak. Kemudian macam-macam perangkat lunak. Yang ketiga, contoh peranan perangkat lunak. Dan yang keempat yaitu kategori peranan perangkat lunak. Baik, adapun peranan perangkat lunak terdiri dari 5 bagian. Yang pertama itu menyediakan berbagai fungsi dasar untuk keperluan komputer agar bisa dijalankan. Kemudian yang kedua, mengatur kinerja hardware yang terdapat dalam komputer agar bisa berjalan secara lebih simultan. Kemudian yang ketiga, sebagai penghubung antar software dan hardware yang terdapat dalam komputer. Kemudian yang keempat, sebagai penerjemah atas suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin sehingga akan lebih mudah untuk dimengerti ataupun diterima oleh hardware. Yang terakhir itu melakukan identifikasi pada suatu program komputer seperti identifikasi pada kerusakan yang ada dalam komputer. Kemudian macam-macam perangkat lunak itu terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu perangkat lunak berbayar. Nah, apa itu peranan perangkat lunak berbayar? Yaitu software perangkat lunak yang didistribusikan tujuan komersil. Setiap pengguna yang ingin menggunakan atau mendapatkan software tersebut dengan cara membeli atau membayar pada pihak yang mendistribusikannya. Contohnya itu seperti Microsoft Windows, Adobe Photoshop, CorelDRAW, Microsoft Office, dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu freeware. Perangkat lunak ini bersifat gratis, jadi tidak harus membelinya, seperti software yang berbayar. Bahkan bisa kita menggunakannya tanpa batasan waktu atau bisa digunakan tanpa berbayar sampai kapan kita menggunakannya. Contohnya seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, free software atau open source software. Jenis software ini mengacu pada kode sumber yang dapat diperiksa, dimodifikasi, ditingkatkan, dan dikembangkan secara publik oleh siapapun. Contohnya seperti Linux, LibreOffice, dan GNOME. Kemudian yang keempat, freeware. Pengertian dari freeware ini adalah software yang dibagikan secara gratis yang bisa di-download dan digunakan oleh pengguna. Namun software tersebut penggunanya hanya berlaku dalam periode tertentu atau ada batas waktunya. Contohnya itu Internet Download Manager, ISO, Microsoft Windows, dan Microsoft Office. Kemudian yang kelima itu malware. Malware ini biasa sering kita lihat pada virus pada komputer. Malware ini suatu program yang dirancang dengan tujuan untuk merusak dengan menyusup ke sistem komputer. Seperti software berbahaya ini karena tidak diinginkan oleh pengguna PC. Contohnya itu malware mencakup virus, worm, trojan horse, serta software yang berbahaya dan tidak diinginkan oleh pengguna PC. Kemudian yang terakhir itu firmware. Firmware ini adalah program yang tertanam pada perangkat keras yang berfungsi untuk memungkinkan hardware dan software agar dapat berkomunikasi secara maksimal. Contohnya itu basic input atau output system. Kemudian ada contoh perangkat lunak. Yang pertama itu software system. Perangkat lunak yang disebut sebagai sistem yang mengontrol dan mengatur manajemen, memproses, dan mengelola perangkat keras agar bisa berjalan secara optimal. Contohnya itu Linux, MacOS, Windows, dan Android. Kemudian contoh yang kedua itu ada software browser. Software browser ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mencari, mengakses, dan menampilkan halaman website di internet. Contohnya itu seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Opera. Kemudian contoh ketiga itu ada software Office. Perangkat lunak ini berfungsi sebagai penunjang urusan perkantoran seperti pengetikan dokumen, akuntansi, media presentasi, dan sebagainya. Contohnya seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, dan sebagainya. Kemudian yang keempat itu Paint software. Perangkat lunak ini berfungsi sebagai pengolah gambar atau desain
kita bisa membuat gambar atau pola tertentu, melakukan editing dan sebagainya. Contohnya seperti Corel Draw, Adobe Photoshop, Paint dan sebagainya. Kemudian contoh yang kelima itu software antivirus. Nah, antivirus sendiri adalah program komputer yang digunakan untuk mencegah, mendeteksi dan menghapus perangkat yang atau perusak. Software antivirus itu dapat menentukan apakah sebuah sistem komputer telah terinfeksi dengan sebuah virus atau tidak. Contohnya SMADAV yang biasa kita gunakan dalam program. Kemudian ada kategori perangkat lunak. Ada dua kategori utama yang pada perangkat lunak, yaitu software aplikasi dan software sistem. Nah, software aplikasi ini merupakan software yang berguna untuk memenuhi kebutuhan khusus atau melakukan tugas, sedangkan software sistem dirancang untuk menjalankan hardware komputer dan menyediakan platform untuk menjalankan aplikasi di dalamnya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai materi peranan perangkat lunak dalam komputer. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi saya, mohon dimaafkan. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.